Marilah pagi hari ini kita menaikkan syukur kita, sebab Tuhan adalah kekuatan dan Roh Kudus juga akan memampukan kita, menghibur dan juga memberi kekuatan bagi setiap kita. Mari bawa pujian, mari bawa mazmur yang terbaik hanya bagi Tuhan. Siapkan hati menyembah pada Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to
sebab Roh Allah itu ada untuk setiap kami Bapa. Roh itu akan memberikan kami kekuatan. Roh itu akan memberikan kami iman yang lebih lagi di dalam-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami Bapa, apa yang Tuhan ingin di dalam setiap kehidupan kami, kehendak-Mu terjadilah Bapa. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali segala kegiatan kita dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan satu tema, Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi. Bapak Ibu, mari kita baca terlebih dahulu dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ke 16. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ke 16 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sesungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci yang menjadi apa yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah apa yang sedang Allah kerjakan. Semuanya ini tentang kemuliaan dan keindahannya. Maka haruslah menjadi sebuah cerita utama di dalam setiap kehidupan manusia, yaitu kehidupan Anda dan saya. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya, mempercayakan hidup kita kepadanya, dan Dialah yang menjadi pemilik kehidupan. Maka pada saat itulah kita dapat mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan di atas semua alam semesta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan
sebuah pengertian di dalam kehidupan ini, bagaimana Allah di dalam kemuliaannya masuk di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa yang ada di luar jangkauan jasmani kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang dimaksud Dia adalah Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus supaya kita tahu bahwa Kristus adalah karunia terbesar dari Allah bagi umat manusia. Di dalam Dia ada kehidupan, yang lapar dipuaskan, yang haus mendapatkan sebuah kelegaan. Dan Allah sendiri mau menjadi manusia. Ia menjadi dosa karena dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya. Ia mati terhitung sebagai orang penjahat. Pada waktu itulah semua dosa kita, hukuman dosa ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Dia adalah janji yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dia adalah kabar yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan dia tidak akan pernah ada di dalam hati manusia tanpa adanya Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang ada di dalam hati manusia menyelidiki, memangkas, mengajar, dan mengubahkan, memberikan berbagai pengertian sejati yang murni bagaimana tentang kehadiran Allah. Roh Kudus tahu ketika kita ini, di dalam hati kita ini ada berhala, ketika menjadikan diri kita ini menjadi Tuhan dan merasa berhikmat, maka Roh Kudus dengan lembut merendahkan kita, memberikan pengertian kita kembali bahwa kebenaran Injil, kabar kesukaan kita, sehingga kita bisa bertobat. Roh Kudus menuntun kita untuk menjadikan diri kita yang sudah berdosa kembali untuk bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada ayat nats hari ini, yaitu 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Roh memiliki kuasa untuk menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak mampu memahami Allah dengan baik tanpa Roh Kudus. Itulah yang tidak dijelaskan oleh Paulus pada hari ini. Ayat ini merupakan penjelasan dari Paulus mengapa orang-orang yang dewasa dapat memahami dan menerima hikmat yang ia beritakan, seperti di dalam ayat yang ke-6. Sedangkan penguasa dunia ini tidak dapat menerima akan hal itu. Kunci rahasia perbedaan adalah di dalam respon yang terletak di dalam Roh Kudus itu di dalam diri seseorang. Mereka yang memiliki Roh Kudus dapat memahami hikmat Allah, sedangkan yang tidak memiliki Roh Kudus tidak bisa mengerti akan hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata sambung karena ayat di dalam ayat yang ke-10 ini, karena itu menjelaskan sebuah alasan mengapa orang yang mengasihi Allah dapat memahami hal yang sebelumnya tidak dilihat, didengar, ataupun diinginkannya di dalam ayat 9. Rahasianya adalah karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Jadi kata karena itu adalah alasan mengapa orang yang dapat mengasihi atau orang yang mengasihi Allah dapat memahami apa yang tidak dilihat, didengar, dan diinginkannya. Sedangkan pada peletakan kata kita terletak di dalam awal kalimat menunjukkan apa yang dikatakan Paulus ini ingin memberikan sebuah penekanan
bahwa Dia ingin menegaskan kepada kita itu adalah bukan kepada orang lain. Jadi penekanan bukan kepada orang lain. Allah telah menyatakan oleh Roh. Dia membandingkan antara orang-orang yang dewasa yang mengasihi Allah dengan para penguasa dunia ini. Banyak rahasia-rahasia yang dahulunya tersembunyi dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh manusia. Namun sekarang telah dinyatakan Tuhan kepada umat-Nya, umat yang mengasihi Dia. Dalam hal ini kepada Paulus melalui pertolongan oleh Roh Kudus, Allah hanya dapat diketahui oleh Roh yang sama adalah Allah sendiri. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, Roh Kudus Allah sendiri, maka Dia mampu menyelidiki segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Kemudian kata yang tersembunyi. Kata tersembunyi di dalam ayat 10 ini bukan berarti misterius atau bukan berarti tidak dapat diungkapkan. Melainkan kata tersembunyi adalah yang tidak sepenuhnya dinyatakan. Kata tersembunyi ini adalah melainkan sesuatu tidak sepenuhnya dinyatakan. Sebuah perumpamaan atau gambaran tersembunyi ketika kita memesan sebuah makanan di sebuah restoran dan pelayan membawa makanan itu terbungkus sehingga kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika kita membukanya atau pelayan itu membukanya, barulah kita tahu apa yang ada di dalamnya dan terlihat dengan jelas. Begitupun yang terjadi dengan segala sesuatu rahasia di dalam diri Allah. Ketika kita memasuki persekutuan dengan Allah dan Roh-Nya, Allah akan menyingkapkan penutup dan rahasianya. Jika kita sedang bersekutu dengan Allah, maka rahasia Allah yang tersembunyi dari pemikiran alam kita, rahasia-rahasia itu akan disingkapkan melalui Roh Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kuduslah yang menyingkapkan apa yang tersembunyi. Oleh karena itu, supaya kita bisa hidup, menyingkapkan apa yang menjadikan janji Tuhan, maksud Tuhan, isi hati Tuhan, kita harus memiliki Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita, supaya dengan Roh Kudus memimpin, memberikan hikmat, bahkan menolong setiap kehidupan kita di dalam memasuki suatu pergumulan, perjalanan hidup, proses hidup, sehingga apa yang menjadi kehendak Allah itu tersingkap oleh Roh Kudus dan kita menjadi orang-orang yang memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendapatkan sebuah hikmat yang tersendiri melalui ayat yang ke-10 ini. Marilah kita, aktivitas kita hari ini, kita serahkan dengan melalui Roh Kudus yang masuk memimpin hidup kita. Kita mendapatkan sebuah tuntunan di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pagi hari ini untuk mengawali segala aktivitas. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kehidupan kami Tuhan, untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut akan kehendak-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang menjadikan diri kami pelaku-pelaku firman yang siap menjadikan semua yang ada di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.